Dokter, silakan maju ke depan. Yang sebelah kanan saya bisa maju ke sebelah kiri, geser, geser. Dokter Evan, Dokter Evan, ini kursi paling depan, dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara resminya belum kita mulai ya. Ini ada perkenalan. Karena eh, kebiasaan di Rumah Sakit Yarsi menjelang Ramadan, kami ada pembentukan panitia Ramadan. Dan ini belum masuk ke acara inti, jadi ada presentasi dari Ketua Ramadan yang sudah ditunjuk sama Pak Direktur Utama. Ya, baik, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin selama ini kita sudah diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kadang masih lupa. Hari ini kita sudah mengucapkan hamdalah sudah berapa ratus kali. Mengucapkan istighfar sudah berapa ratus kali. Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga minimal dalam satu hari itu 100 kali beristighfar. Nah, kita selaku hambanya yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah berapa ratus kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah baginda mulia Rasulullah SAW yang mana sudah membawa dinul Islam sampai dengan detik ini kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa teriring juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin dan tentunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma oleh beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah saya sampaikan tadi ada presentasi program-program Ramadan di Rumah Sakit Yarsi dengan ketua terpilih Bapak Wahyu. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Masya Allah. Ini beruntung sekali panitia ini tahun ini kata Pak Ketua akan diusahakan diperjuangkan untuk mendapatkan THR dan bingkisan baju lebaran. Masya Allah. Nggak tahu nih uangnya dari mana nih. Mudah-mudahan terlaksana ya. Kita dukung bersama ya Ketua Pak Wahyu ini. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Kepada beliau untuk bisa mempresentasikan agenda Ramadan di Rumah Sakit Yarsi kepada beliau kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hatta, Bu Sherry, Dr. Mul, rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya akan berikan amanah pada hari ini. Insya Allah saya akan melakukan dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada acara program Ramadan tahun ini, saya dengan tim yang telah kami bentuk, insya Allah memberikan yang terbaik. Tema Ramadan untuk bulan ini adalah cahaya iman, harmoni kebaikan. Dengan cahaya iman yang kita dapat di bulan Ramadan ini bisa memberikan harmoni kebaikan dalam memberikan amanah, kemudian menjalankan amanah, kemudian memberikan yang terbaik buat sekitar, buat semua, buat rumah sakit bisa terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Selanjutnya, mohon Mas Tamam. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan, memahami makna sedekah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah yang
Ustadz Dr. Ahmad Hatta. Nanti beliau akan memberikan Tahib Ramadan. Selanjutnya untuk saat Ramadan kita ada takjil Ramadan. Itu kita lakukan 30 hari secara terus-menerus. Kemudian takjil on Ramadan on the road itu pun kita akan lakukan dengan pasca periode yang tersendiri. Kemudian kajian online, pembacaan hadis, one day one juice. Nah, ini upayakan semua rekan-rekan bisa ikut. Iftar jamai and kajian, bazar Ramadan, kemudian itikaf dan mabit. Untuk takjil Ramadan selama bulan Ramadan disiapkan untuk karyawan, pengunjung, dan keluarga pasien. Insya Allah nih kita akan bisa dan mohon juga bantuan dari rekan-rekan semua. Kemudian takjil on the road itu tanggal 12 Maret 2025 dilaksanakan di depan Rumah Sakit YRC untuk pengguna jalan yang melintas di sekitar. Selanjutnya pembacaan hadis itu setiap hari akan kita lakukan kecuali untuk hari Jumat dilaksanakan setelah salat zuhur berjamaah. Untuk pembacaan hadis nanti kita minta eh, masukan juga dari rekan-rekan untuk pembawaannya. Selanjutnya one day one juice itu kita usahakan untuk seluruh karyawan Rumah Sakit YRC bisa ikut untuk kegiatan ini. Kemudian iftar jamaah dan kajian, waktu akan diinformasikan, kita masih menschedule kegiatan bekerjasama dengan IZI. Kemudian bazar tanggal 25 Maret 2025, itu insya Allah dari rekan-rekan juga ikut kontribusi dalam pengadaan bazar ini. Lanjut Mas Tamam. Saat Ramadan, kajian online itu juga ada setiap hari Rabu, kemudian itikaf dan mabit tanggal 26 dan 27 Maret 2025. It, maaf, balik lagi dulu, Mas. Oke, untuk yang itikaf dan mabit tuh insya Allah kita adakan full di lantai 16 ini. Kita usahakan untuk ke kehadiran dari rekan-rekan semua, karena ini kita adakan acara sekali aja dalam bulan Ramadan. Mas Tamam, lanjut. Pasca Ramadan, insya Allah kita akan adakan halal bihalal tanggal 16 April 2025 pukul 10 sampai 12 dengan acara ada tausiah dari DPF yang dihadiri oleh seluruh karyawan Rumah Sakit Yarsi termasuk kita akan undang beberapa terkait dengan Yayasan Yarsi, RSGM, dan Inno Kreatif. Terima kasih atas informasi dan yang telah saya sampaikan. Mohon ridho dan masukannya dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah mempresentasikan program-program di bulan Ramadan untuk Rumah Sakit Yarsi. Mudah-mudahan agendanya berjalan dengan lancar. Tentunya kami mohon dari panitia support daripada Bapak Ibu sekalian, terutama di takjil Ramadan setiap hari dengan satu paketnya itu harga 10.000 dengan totalnya 100 paket setiap hari. Jadi satu hari membutuhkan dana 1 juta dikali 30 berarti harus ada dana 30 juta. Mohon insya Allah kesediaannya di bulan Ramadan ini kita bisa mendermakan sebagian rezekinya dan mudah-mudahan rezekinya diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menginjak ke acara inti ya. Tidak afdol rasanya jikalau acara kita tidak diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan alhamdulillah kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi dari PPI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kamu kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Yadi yang sudah membantu dengan isi Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kami hormati Ibu Sherly Jurnalis selaku Direktur PT Indo Kreatif, Dr. Mulyadi Mukhtiar selaku Direktur Utama Rumah Sakit Yarsi, Direktur Medis, Dr. Muhammadi, Insya Allah. Para manajer Rumah Sakit Yarsi, Bu Eli, Direktur Marketing, kemudian Pak Ajis, Direktur Keuangan, Pak Dedi, Direktur GA, Pak Wahyu, Direktur Regal, Direktur, salah ya, Insya Allah. Manajer Marketing, Pak Wahyu, Pak Wahyu, Manajer Legal, Pak Ajis, Manajer
tamu undangan, para dokter yang sudah hadir di ruangan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua. Dr. Ahmad Hatta LCMA. Aplaus buat beliau. Beliau ini salah satu pakar hadis di Indonesia. Ustaz. Doktornya di Madinah. Makanya dari itu, marilah kita dengarkan tausiah robbani dari beliau, ilmu-ilmu dari beliau yang luar biasa. Kemarin teman-teman terhipnotis semua ya waktu di Magfiroh ya. Masya Allah. Masih ada yang ingat apa yang disampaikan beliau? Masih ada yang ingat gak? Bekerja untuk Allah. Yang kedua, berikan yang terbaik dalam bekerja. Ya, siapa yang akan menggaji kita? Allah. Gaji yang selama ini hanya titipan aja dari Pak Ajis melalui SDI. Ya, pada intinya dari Allah ya, dititipin ya. Oh iya dari Bu Seri ya. Tidak panjang kalam, tidak panjang lebar kepada Gurunda Dr. Ahmad Hatta LCMA kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, Bu Seri, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. InsyaAllah hari ini hari Rabu, Kamis, Jumat, mudah-mudahan Sabtu kita kompak puasa. Alhamdulillah. Karena ya harusnya begitu. Enggak ada dua puasa. Enggak ada ganjilku dan ganjilmu. Ya. Ya, kalau beda tanggal awal itu jadi beda tanggal ganjil kan? Kita repot ini ganjilku atau ganjilmu yang benar ini. Kita bersyukur Allah beri kesempatan lagi ketemu dengan Ramadan. Seneng nggak ya? Seneng nggak? Perasaan sama aja sih nggak terlalu. Saya ingin tanya Bapak dan Ibu, ya sebelum itu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, seberapa berharga Ramadan bagi kita? Tadi Ustadz ngomongin duit. Lebih senang dikasih duit atau lebih senang dikasih Ramadan? Serius? Hah? Lebih senang dikasih duit atau lebih senang dikasih Ramadan? Ingin saya tanya, kalau dikasih 1 miliar lalu nggak ketemu Ramadan, ada yang milih? Ya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak, jadi tema Ramadan ini penting untuk kita pahami dengan logika yang paling sederhana. Jangan terlalu jelimet, sehingga akhirnya nggak konkret aksinya. Ya. Itu makanya saya selalu kalau ngisi pengajian, kita analogkan kepada sesuatu yang sangat real. Nanti apalagi sudah berkaitan dengan keluarga. Ya. Seberapa mahal Ramadan itu? Memang agak sulit membayangkannya. Ya. Suatu saat saya pernah ceramah di penjara, Pak Mul. Jadi audiennya tahanan semua. Ya. Lalu saya tanya kepada para tahanan itu, kalian mengerti nggak tentang pengampunan? Mereka jawab,
Ustadz, yang paling ngerti itu ya kita. Bahkan Ustadz mungkin nggak ngerti pengampunan itu apa. Kami ngerti Ustadz, kalau kami diampuni, berarti kami keluar dari sini. Ustadz sendiri mungkin nggak ngerti tentang pengampunan. Ramadan itu bulan pengampunan. Tapi ceramah pengampunan bagi orang yang sedang tidak dihukum, nggak bisa nggak bisa dipahami dengan bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Apaan ya? Saya katakan kepada mereka, jadi kalian yang paling mengerti. Iya. Kalau kita dapat ampunan, artinya kita bebas dari penjara. Lalu saya berkata, semestinya kita semua harus mengerti sebagaimana mereka mengerti arti pengampunan. Kenapa? Apakah harus di depan neraka baru kita ngerti arti pengampunan? Kan nggak bisa balik lagi ke sini, Bu, kalau sudah di depan apa? Itulah sebabnya Ramadan ini memang jadi sangat bernilai bagi orang-orang yang bisa menghadirkan makna daripada pengampunan itu. Abu Bakar As-Siddiq setiap dibacakan ayat azab dia menangis. Dia merasakan seakan-akan dia diazab. Dan sebaliknya ketika dibacakan ayat-ayat surga, dia menangis juga, berharap untuk dia yang dimasukkan ke dalam surga itu. Jadi Ramadan ini Bapak dan Ibu menjadi berharga, pertama bagi orang yang percaya betul adanya surga dan neraka. Kedua, bagi orang yang tahu bahwa dosanya punya risiko untuk masuk neraka. Maka dikatakan ketika bulan ampunan mereka bersyukur. Ya. Itulah pentingnya kita tarhib Ramadan untuk menghadirkan rasa itu. Karena kalau enggak, Ramadan itu akan lewat. Ramadan itu pasti lewat. Pertanyaannya apakah kita dapat Ramadannya atau tidak. Lewat sih, lewat. Tanggal 1 lewat. Tanggal 2 lewat. Sampai tanggal 29 atau 30. Dia lewat, kita dapat atau tidak. Mudah-mudahan Allah hadirkan hati kita. Ada keimanan yang membuat kita benar-benar mendapat manfaat dari Ramadan. Makanya salah satu doanya ini bukannya doanya Nabi, tapi doanya para ulama, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallam li Ramadan mutaqabbala. Allahumma sallimni Ramadan artinya sampaikan aku ke Ramadan. Umurku sampai. Enggak mati sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Enggak mati sebelum, karena teman saya kemis yang lalu satu angkatan ya, meninggal. Dan terus terjadi, Allah panggil. Ya. Ada orang yang enggak sampai ke Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan kita sampai. Yang kedua, bukan hanya sampai. Wasallim li Ramadan. Berikan Ramadan itu kepada aku. Bukan cuma numpang lewat. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis, naik tangga mimbar, pas naik 1, amin. Naik kedua, amin. Naik ketiga, amin. 3 kali Rasulullah amin. Para sahabat yang hadis itu, ya Rasulullah apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, barusan Jibril berdoa dan aku ngaminin. Perhatikan 2 makhluk paling mulia. Yang satu Jibril, malaikat yang paling apa? Mulia. Yang satu Rasulullah, Nabi yang paling mulia. Yang satu berdoa, yang satu ngaminin. Apa isinya? Salah satunya yang diaminin adalah
Man adraka Ramadan falam yughfar lahu dakhalan nar. Allah. Barang siapa yang sampai ketemu dengan bulan Ramadan lalu tidak dapat Ramadan itu. Karena salah satu tanda kita dapat Ramadan adalah Allah ampuni kita. Maka orang itu masuk neraka, kata malaikat Jibril. Ab'adahullah, semakin jauh dari Allah. Kata Rasulullah, amin, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang seperti itu. Apalagi tadi panitia sudah menyusun agenda Ramadan yang bagus. Baik Bapak dan Ibu, sekarang temanya langsung, apa kaitannya keluarga dengan Ramadan? Saya itu kalau ceramah senang bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mati pengen warisin apa untuk anak-anak? Kalau kita meninggal, kita pengen warisin apa? Yang benar ini. Ya. Pertama kali yang ditunggu anak kita kalau kita mati apa? Ya. Dan orang biasanya kalau yang disebut warisan itu apa? Ibu, hati-hati ketika kita lupa apa yang akan kita wariskan. Setiap yang kita lupa, maka tidak akan kita kerjakan dan tidak akan kita siapkan. Setiap yang kita tidak sadari, itu akan lewat. Ada satu hal yang sangat penting yang akan kita wariskan untuk anak kita. Apa itu, Bapak dan Ibu? Sesuatu yang akan kita tunggu nanti setelah kita wafat. Apa? Apa? Enggak cukup. Enggak cukup doa. Enggak cukup doa itu. Tahu enggak apa yang paling nanti kita butuhkan selain daripada doa itu? Salah satu yang harus kita wariskan, dan ini Ramadan bulan yang paling pas cara mewariskannya sebelum kita mati. Apa itu? Mewariskan cara ketaatan. Mewariskan cara taat dan beragama kepada Allah. Makanya Yakub ketika dia mau meninggal ada 12 anaknya, dia panggil semua. Dia panggil semua anaknya. Sudah sakarat, lalu dia tanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah, yang akan kalian taati, yang akan kalian patuhi, yang akan kalian gantungkan harapan kalian dalam kehidupan. Siapa Tuhan kalian setelah aku mati? Alhamdulillah anak-anak menjawab semuanya apa? Na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek buyut bapak, kakek buyut sampai ke Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Ibu-ibu, salah satu yang akan kita panen dari warisan kita adalah ketaatan anak-anak kita. Dan Ramadan ini bulan di mana kita itu diberi kesempatan untuk membuat standar tertinggi dari ketaatan itu. Jadi Ramadan ini Bapak dan Ibu harus berbeda dibandingkan dengan 11 bulan yang lain dari segi ketaatan. Bapak dan Ibu pernah dengar hadis enggak tentang apabila datang awal Ramadan, ya, maka
pintu-pintu sorga di apa? Dibuka. Sebelumnya setan di apa? Dibelenggu. Ini hadisnya bunyinya begini. Sufidatis sayatin, setan-setan dibelenggu. Wa maradatul jin, jin-jin yang nakal, jin-jin yang suka godain, dia apa? Dikurung. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu sorga dibuka. Pertanyaan apa artinya? Pertanyaan apa artinya Bapak dan Ibu? Artinya, hei manusia, nggak ada yang mengganggumu semua. Sekarang yang mengganggumu semuanya diapain? Diikat. Ya biasanya kan kita kalau kesiangan subuh setan yang ganggu nih. Gara-gara setan kesiangan nih saya. Ya, Bu. Hah? Hah? Pas males ngaji, ya Allah kok berat banget nih. Setan pasti ganggu nih ya. Ya, maka selalu kambing hitamnya apa? Setan. Makanya di bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, setan semua diapain? Hah? Diikat. Dan yang menariknya tahu nggak? Setan diikat dan semua jin yang nakal diikat. Maradatul jin itu artinya jin yang menjadi bangsa setan. Karena setan itu sifat, Ibu. Setan itu sifat. Ya. Jadi setan bisa dari golongan minal jin wan nas. Nah, pertanyaan saya, masih ada malas nggak di Ramadan? Masih ada malas nggak di Ramadan? Siapa ya kambing hitamnya? Hah? Hah? Masih ada malik nggak di Ramadan? Masih ada yang bermaksiat nggak di Ramadan? Pertanyaan saya, siapa yang harus dikambing hitamkan? Setan ngomong, saya nggak terlibat. Lagi di apa? Lagi dikurung, saya nggak terlibat. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati. Jadi siapa yang membuat kesalahan-kesalahan itu? Ada satu di dalam diri kita yang harus kita evaluasi. Yang disebut dengan an-nafas. Nafsun ammaratun bisu. Nafsu yang di level yang terendah. Jadi nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsun ammaratun bisu, yaitu level nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ngerjain keburukan, lalu yalumu nafsahu, langsung menyalahkan dirinya. Kenapa sih kamu masih begini aja? Kenapa sih ini kan dosa? Harusnya nggak boleh dilakukan. Dan dia langsung istighfar. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ramadan ini adalah satu bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal kita berada di level mana. Ammaratun bisu atau minimal lawamah. Makanya bulan Ramadan bulan pengampunan. Semua dosa di apa? Diampuni. Artinya ketika nafsul ammarah yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, lalu di bulan Ramadan ini minimal itu terjadi penyesalan dan bertaubat, lalu berubah di bulan Ramadan. Dan sarananya adalah puasa. Makanya puasa itu dikatakan junnah. Apa? Junnah. Jadi untuk memperkuat diri, membentengi dari sikap-sikap bodoh, itu dibuatlah puasa. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati
Salahkan saya. Itulah Ramadan itu. Ya. Makanya Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bi. Oh, keren nih Bang ini. Ini hadis, Pak, Bu. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kalau Allah ngomong kepada kita masing-masing, perhatikan, lalu Allah ngomongnya begini, Pak. Hei hambaku, Ramadan ini aku dan engkau ingin punya hubungan khusus. Engkau sendiri, hanya engkau denganku. Perhatikan Ibu dan Bapak, siapa kita? Bukan siapa-siapa. Makhluk yang hina. Bayangkan ketika Allah mengatakan, puasamu itu untukku. Dan kalimatnya, saumuka, puasamu li, untukku. Khusus. Seperti Pak Mun, mohon maaf, sebagai direktur, lalu datang kepada salah satu di antara kita. Kerjaanmu bagus. Apa yang kau lakukan, aku sendiri yang akan menghargai. Kebayang nggak Bapak dan Ibu, kalau kalimat itu keluar bukan dari manusia, tapi dari Allah pada kita. Para ulama mengatakan, apa maksudnya? Bukankah semua amal ibadah kita itu juga untuk Allah? Tapi kenapa di bulan Ramadan Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasamu itu untukku dan aku membalas. Seakan-akan Allah berkata begini, Bapak dan Ibu. Hai hambaku, di Ramadan ini aku hanya ingin kamu jadi hambaku. Engkau jadi hambaku. Beribadahlah khusus untukku dan engkau akan mendapatkan balasan khusus. Dan itulah sebabnya bagi orang yang ngerti, Bapak dan Ibu para ulama, saya itu di dalam ulama hadis, ya, salah satu tradisi ulama hadis itu ngajar hadis. Dan kalau sudah ngajar itu Bapak dan Ibu, mereka nggak kenal waktu dan nggak kenal umur. Dan untuk mendapatkan satu hadis, mereka berani mengeluarkan biaya berapapun. Ya, Imam Zuhri misalnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan ngajar. Dia katakan, ini bulanku dengan Tuhanku. Lalu apa yang dia kerjakan? Ini menarik banget. Dia kerjakan 3 hal. Siam, Quran, wa it'amut ta'am. Apa? Siam, puasa, kemudian apa? Quran. Jadi Quran itu kerjaan yang Imam Zuhri dikatakan bisa khatam setiap hari 1 kali. Wa it'amu ta'am. Nah ini menarik ini. Makanya tadi 30 juta insya Allah kecil. Kecil banget. It'amu ta'am itu artinya apa? Tahu nggak? Imam besar itu ngurusin makanan di bulan Ramadan. Ngurusin makanan, yaitu ngasih orang apa? Makan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang cerdas yang menghabiskan waktunya untuk berbagi makanan di bulan Ramadan. Orang paling cerdas itu adalah orang yang akan meluangkan waktunya dan uangnya dan tenaganya untuk ngasih makan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala ngasih makan di bulan Ramadan yaitu buka puasa. Tahu nggak pahalanya seperti apa? Sebesar pahala puasa. Dan berapa pahala puasa, Bu? Pak? Salah satu, 2 pahala yang tidak diketahui jumlahnya. Yang satu adalah pahala sabar. Karena pahala sabar itu bighairi hisab. Yang kedua apa? Puasa. Berapa pahala puasa? Enggak kita ketahui. Kenapa enggak diketahui? Karena Allah mengatakan, dalam apa? Rasulullah mengatakan bahwa semua akan dilipat 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Karena puasa, aku yang membalas. Kembali Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Ramadan ini menjadi sangat spesial bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada
Allah. Nah, Ramadan ini bagi kita, ini kesempatan emas untuk mendapatkan 3 hal, sekaligus mewariskan ini kepada anak kita. Nah, aku ingin kamu nanti, kalau aku mati, kira-kira seperti itu, walaupun tidak diucapkan dengan apa? Lisan. Aku ingin nanti kalau aku mati, engkau juga mengirimkan apa yang sedang ku cari saat ini. Aku ingin rahmat Tuhanku. Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Dalam hadis dikatakan, idza ja'a Ramadan, futihat abwabur rahmah. Kalau datang bulan suci Ramadan, maka semua pintu kasih sayang dibuka. Pintu-pintu kasih sayang dibuka. Makanya Ramadan, Bapak dan Ibu, semuanya dikasih. Siapa dikasih? Semua. Tapi pertanyaan, semua dapat enggak? Hah? Semuanya dikasih. Pertanyaannya, semua dapat enggak? Kenapa enggak dapat? Hah? Semua dikasih. Tapi pertanyaan, semuanya dapat enggak? Enggak. Kenapa enggak dapat? Cuman satu sebabnya, enggak mau ngambil. Mohon maaf, Ramadan ini masih banyak yang lengos. Pasti seperti tahun kemarin aja agendanya. Pengajian lagi. Taraweh lagi. Ya, ya. Dianggap itu beban. Itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Dan memang kita itu kadang-kadang seperti anak nakal terhadap ibunya atau bapaknya. Bapak ibu kita kasih sayang dengan perhatian kepada kita, kita malah apa? Menganggap kok rewel banget sih ini ibu, nasihatin melulu ya. Bapak ini kok gitu kira-kira kita dengan Ramadan, nauzubillah. Makanya bukan nggak bisa dapat, tapi nggak mau ngambil. Ramadan dengan sekian kesibukan kasih sayang Allah, kita nggak dapat, bukan nggak dapat, nggak mau ngambil. Yang kedua, ampunan. Angkat tangan yang punya dosa. Ya. Nah, hanya yang punya dosa yang tertarik dengan Ramadan. Mohon maaf. Jadi kita nggak usah maksa. Kalau dia nggak tertarik dengan kegiatan Ramadan, nggak usah dipaksa Bapak dan Ibu. Orang nggak butuh. Hanya yang punya dosa yang berminat. Kalau nggak punya dosa, ngapain aktif? Ngapain terlibat dalam kegiatan Ramadan? Puasa, tak ada urusan odot lagi 1 juz. Repotin aja nih bikin kegiatan. Ya. Mohon maaf, yang tidak punya dosa memang tidak akan tertarik. Dan nauzubillah, kalau kita tidak ngajarin kepada anak-anak kita, nanti kita menangis di kuburan. Ya. Dan yang terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan dari api. Nah, pertanyaannya gimana 3 itu didapatkan? Mendapatkannya dengan semua amalan Ramadan minimal ada 5-7. Ibu-ibu, yuk, pengen nggak nanti kalau kita sudah meninggal, kita dapat pahala puasa anak-anak kita? Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak, yuk kita ajarin mereka berpuasa dengan mencontohkan bagaimana caranya kita berpuasa. Anak-anak itu nggak perlu diceramahi, karena dia sudah banyak penceramah. Ya, ini di kelas diceramahi gurunya, lalu di masjid diceramain oleh apa? Ustadznya, di rumah diceramain oleh, akhirnya dia bosan apa? Ceramah. Kita contohkan saja gimana Ramadan itu. Makanya usahakan sentuhan Ramadan ini dibuat berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Nggak tahu Ramadan ini jadwal kerja masih sama atau berubah ya. Intinya usahakan ada saat-saat momen Ramadan bersama dengan apa? Anak-anak,
Contohkan kepada mereka bagaimana berpuasa itu. Ajarkan kepada mereka bahwa puasa itu untuk apa. Ini penting banget Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Ya. Tahu enggak? Salah satu yang akan kita panen nanti ketika kita mati adalah apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang kita ajarkan kepada mereka. Bagaimana puasa itu dilakukan. Bagaimana ketika, ini penting banget, ketika puasa terjadi perubahan akhlak dalam sikap dan perilaku. Masya Allah, Ramadan ini nikmat banget kata anak-anak. Kenapa? Udah nggak cerewet lagi ibu saya gitu. Biasanya marah melulu. Sekarang Ramadan pas mau marah, maaf lagi puasa. Ingat apa? Ingat puasa. Ya. Ramadan ini menjadi satu bulan yang indah. Maaf, menjadikan kita tahu bahwa nikmat yang diberikan Allah itu benar-benar terasa. Ajarkan kepada mereka. Ajarkan puasa di mana nanti hasil daripada puasa itu 3. Yaitu tambah dekat kepada Allah. Karena puasa itu sebagaimana yang di awal tadi, hanya untuk Allah. Yang kedua, lebih baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga ini paling penting, lebih menghargai nikmat Allah. Makanya salah satu hasil dari puasa itu apa? Al-qanaah bil qalil. Menghargai yang sedikit. Makanya puasa pas minum 1 teguk, 2 teguk, udah selesai. Terasa nikmat yang sedikit menutup semua kebutuhan kita. Makanya ketika Ramadan menjadikan amal kita itu semakin kita syukuri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dengan cepat saja. Ibu, Bapak, Ramadan ini saatnya kita ngajarin mereka. Nak, aku butuh sholatmu tanpa ngomong. Siapa yang pengen dapat pahala sholat yang banyak? Bu, Pak? Hah? Kira-kira seneng nggak kalau kita mati lalu pahala sholat anak kita ngalir dan alhamdulillah yang dikirimnya sholatnya apa? Banyak dan panjang. Maka ajarkan sekarang, Bu. Makanya kalau cari taraweh jangan yang cepat. Mohon maaf, nanti ketika mati nyesel. Nyesel bukan hanya dengan karena sholat kita pendek, ternyata anak kita cari yang lebih pendek lagi. Ibuku dulu cuma 15 menit, ada nggak yang 10 menit ya? Tarawih 10 menit. Makanya para ulama dahulu, Bapak dan Ibu, dan ini menjadi tradisi mereka, mewariskan ketaatan itu sekarang. Bagaimana sholat. Dan ini satu pemahaman yang salah dan mohon maaf ingin saya betulkan. Ada 2 hadis yang mudah-mudahan semua kita sudah sering mendengar. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa selama bukan berpuasa di bulan Ramadan, bukan, tapi selama bulan suci Ramadan. Berarti puasanya 30. Kecuali ibu-ibu kalau lagi halangan. Ya. Barang siapa yang berpuasa selama 30 hari Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, karena taat kepada Allah, karena patuh kepada Allah, wahtisaban, apa artinya ihtisab? Ihtisab itu hitung-hitungan pahala dengan Allah. Ini pemahaman yang harus dipahamkan. Jadi kita pengen pahala berapa dari Ramadan kita buat. Pengen 100 buat 100, maksudnya bagaimana 100%. Ya. Pengen 50% ya buat 50%. Ihtisab. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang lalu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua mirip. Cuman berbeda, yang satu soma, yang satu koma. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban
Barang siapa yang qiyam berdiri, qiyamul lail, salat malam selama bulan suci Ramadan. Apa artinya selama bulan suci Ramadan? 30 hari, bukan 3 hari. Taraweh cuma 3 hari. Lucu. Bunyi hadisnya sama tapi terjemahnya beda. Kok lucu ya? Yang satu sebulan 30 hari, kalau taraweh cukup. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ajak anak-anak taraweh. Ajarkan kepada mereka, begini loh ibadah itu. Nanti anak-anak kita akan melakukannya untuk kita setelah kita mati. Dia akan mewariskan lagi ke cicit kita, ke cucu kita, ke cicit kita. Hati-hati. Ketika kita mencontohkan minimalis, anak kita lebih minimalis lagi. Kalau kita bolong-bolong, anak kita bukan bolong ya. Ya, ajak mereka. Saya itu terus terang, sampai sekarang masih terngiang, masih terbayang terus. Ramadan itu hari yang indah. Selalu dibawa oleh orang tua saya untuk tarawih. Ya, dan menjadi uniknya itu, saya selalu dipegang untuk berada di sampingnya. Bapak saya itu pedagang. Dagang itu dari pagi. Ba'da subuh mereka sudah berangkat untuk berdagang. Istirahatnya cuma zuhur, makan siang, asar, sholat. Malam itu sudah capek banget sebenarnya. Tapi tetap. Dan cari tarawih yang panjang, Bu. Jadi rumah kami itu banyak masjid-masjid dekat. Naik becak di Palembang, naik apa? Naik becak untuk sholat tarawih yang agak panjang. Nggak panjang sih kalau menurut saya sekarang. Tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, dan itu terbayang sampai sekarang saya. Bagaimana itu beliau lakukan. Yang ketiga, Al-Quran. Bapak dan Ibu, jangan anggap itu amalan kita. Tapi itu warisan yang akan diwariskan kepada apa? Anak-anak. Kalau kita nggak pernah megang Quran, anak-anak kita juga akan sulit membayangkan mereka megang Quran. Siapa yang dicontoh? Dan juga kembali kepada almarhum Bapak. Ya, itu kalau malam kita lagi tidur, dia sedang berusaha untuk membaca semaksimal yang dia bisa. Itu terbayang bagi saya sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu, walaupun dia nggak ngomong, ikuti saya, bahkan dia sembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Setelah kita tidur, dia baru membaca. Ternyata itu bisa menjadi warisan yang terus diwariskan kepada apa? Anak-anak kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, Ramadan ini kesempatan. Kira-kira kita pengen dapat apa dari anak-anak kita? Itulah yang kita apa? Lakukan. Puasa, qiyam, kemudian apa? Quran. Dengan cepat saja yang keempat adalah bagaimana kita berbuat baik. Apa? Berbuat baik karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Manusia terbaik itu adalah Rasulullah. Ajwad itu artinya pemurah. Apa? Suka memberi. Ya. Dan wa yakunu fi Ramadan ajwad. Lalu di bulan suci Ramadan jadi lebih baik lagi. Bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, kalau bahasa saya, bulan konversi aset. Bulan apa? Konversi aset. Jadi Ramadan ini kalau dalam logika sederhana begini, kalau kita ke
Mekah kita bawa rupiah atau bawa real? Hmm? Tapi kalau belanja pakai rupiah atau pakai real? Hah? Pakai real lah. Ya. Dan kalau bawa rupiah itu rugi, Bu. Nilai tukar rupiah itu lebih mahal di sini daripada ditukar di Saudi. Ya. Kalau pengen untung, tukarnya dari Indonesia. Ya. Kalau ke Amerika bawa apa? Bawa dolar. Kalau ke akhirat, apa itu amal? Apa itu amal? Ya. Bawa duit nggak Pak kalau ke akhirat? Nah ini bahaya banget nih. Bawa duit nggak ke akhirat? Emang nggak ada kebutuhan apa di akhirat? Ya. Ada uang, bawa. Itulah makanya ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada zakat. Ya. Itulah mata uang akhirat. Itu mata uang akhirat. Ya. Nah, Bapak, kita kalau nukar real, itu pas nilai real lagi turun. Supaya dapat realnya apa? Banyak. Nah, ini lagi turun-turunnya nilai tukar akhirat. Hah? Lagi apa? Dibuat kelipatan yang tidak terbatas. Makanya orang-orang yang mengerti tentang bulan Ramadan, saya itu pernah Pak, iktikaf di Mekah. Iktikaf di Mekah, kita duduk. Sekarang nggak sulit sekali sudah untuk iktikaf bisa duduk. Nggak pergi kemana-mana itu. Kita duduk beberapa baris, rapat kalau di Mekah itu. Di sebelah saya itu ada orang Saudi, di sebelahnya lagi orang Somalia, ada orang Jazair, ada orang Maroko. Ketika lagi duduk begitu Pak, kita nggak saling kenal. Yang lama-lama pas mau lebaran baru kenalan. Ternyata yang Somalia ini tahu nggak kerjaannya apa? Office boy. Tukang apa? Gajinya hanya 500-600 real. Kecil sekali. Untuk kebutuhan di sana itu kecil sekali. Di ujung sana ada Jazair, Maroko, ternyata geng para dokter dari Maroko, dari apa Jazair pada ikut apa datang rame-rame untuk umroh. Di samping saya ini ada bapak-bapak umurnya sekitar 50-60 lah. Khusyuk banget dan saya kira itu orang yang nggak punya kerjaan. Kenapa? Selama itikaf nggak pernah ngurusi selain Al-Quran. Nggak ada urusan. Kalau yang lain kan masih ya, sepertinya apa? Sibuk. Yang ini seperti nggak ada urusan, Pak. Sudahlah tampilannya juga sangat apa? Sederhana, duduk khusyuk. Pas Lebaran, Pak. Setelah sholat Id, ya, ramai orang datang. Nyalamin dia. Dan dia ternyata udah siap. Segepok gini, Pak. Satu lembarnya 500 real. Ternyata bos besar. Punya ribuan karyawan. Duduk di masjid selama 10 hari seperti nggak ada urusan apa. Tahu-tahu di depan itu banyak anak buahnya yang lagi nyiapin buka puasa. Jadi selama 10 hari dia itu cuma seperti nggak tahu urusan pada ngeliatin anak buahnya lagi apa. Saya 10 hari nggak kenal dia, baru hari terakhir kenal dia. Bahwa banyak sekali kalau di Makkah itu kan banyak apa orang bikin soft untuk apa namanya buka puasa gitu ya. Ternyata beliau luar biasa.
dia siapkan budget yang besar untuk ditukar, dikonversi jadi apa Bu? Jadi aset akhirat kita. Makanya tadi Imam Zuhri setiap hari ngajar manfaat dan pahalanya udah banyak. Tapi kalau sudah Ramadan jadi tukang penyedia makanan, Bu. Kenapa? Karena ini nilai tukarnya lagi apa? Lagi turun-turunnya. Itulah sebabnya saya di Saudi beberapa tahun itu setiap Ramadan, Pak, ya, teman-teman, kalau teman-teman kuliah itu kan pasti duitnya nggak banyak. Beda dengan tadi orang-orang yang bisa bikin ribuan bukaan. Kalau teman-teman tahu nggak apa? Rebutan traktir puasa. Kamu sudah tanggal berapa ada dengan siapa? Kosong nggak tanggal ini? Jadi di 30 hari itu sudah ada apa? Kapling bukan puasa. Kenapa? Dan kalau pas sudah apa jadwalnya kita Pak diservis betul supaya nggak pergi kemana-mana kita. Supaya tegukan air itu tegukan air dia. Korma yang kita makan adalah kormanya dia. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa lalu makan di rumah kita, itu malaikat yang beredar semuanya doain. Yang punya rumah, yang punya makanan. Sampai orang itu kenyang. Makanya dalam tradisi mereka itu kita nggak boleh pergi Pak sampai benar-benar sudah apa? Ya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah merasa cukup pahala. Tahu nggak Pak? Jika orang berbuka puasa dengan rezeki kita dapat pahala puasa dia 100%. Tahu berapa pahala puasa tadi? Enggak terhingga. Kalau kita ngasih buka puasa 10 orang, berapa dapat pahala yang tidak terhingga? 10. Ini ketua panitia yang paling banyak nih dapat pahalanya. Ya, ya. Nah, makanya supaya kita dapat 10, kita jadi panitia semua gitu. Itu. Jadi yang keberapa tadi? Keempat ya. Keempat, konversi aset. Sedekah yang banyak di Ramadan. Bila perlu zakat juga di apa? Di Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar bulan konversi aset. Nah, ibu-ibu jangan masak hanya untuk keluarga. Selipkan 1, 2, atau 3 orang ikut makan bersama kita. Rugi kalau masak hanya untuk keluarga. Selipkan. Kalau nggak bisa dia datang, kirim. Nggak bisa ngirim isinya, kuahnya aja. Ya. Kata Rasulullah, kalau engkau masak, perbanyak apa? Kuahnya. Ya. Baik, yang kelima, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bulan Ramadan ini bulan nyenengin orang tua. Ya, bahagiakan mereka karena kalau mereka bahagia, doanya dipanjatkan di Ramadan, dan ketika doa itu dipanjatkan Ramadan, maka diijabahnya dengan cepat. Ya, oleh sebab itu senangkan orang tua dengan cepat aja. Yang keenam, bulan doa dan istijabah. Ajari anak-anak kita cara berdoa. Nanti mereka akan berdoa untuk kita sebagaimana yang kita ajarkan. Dan secara khusus Ramadan ini bulan istijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang terakhir dan ini paling penting, ajarkan anak kita cara menemukan Lailatul Qadar. Bu, kebayang nggak Bu? Kalau kita dapat sekali aja dalam seumur hidup Lailatul Qadar. Apa artinya? Artinya apa? Umur kita tetap, umur ibadah kita nambah 83 tahun, 84 tahun.
Umur kita tetap nggak nambah. Umur ibadahnya yang nambah. Makanya ada orang, Pak. Umur hidupmu berapa? 50. Umur ibadah berapa? 10.000 tahun. Karena dia cari setiap tahun dapat apa? Lalu umur ibadahnya dilanjutkan dengan umur ibadah anaknya. Kebayang nggak kalau anaknya juga dapat Lailatul Qadar? Lalu yang mencari Lailatul Qadar itu diajarkan dulunya oleh, makanya cari Lailatul Qadar itu sekarang bersama anak. Seperti mencari harta karun sekarang. Jangan katakan, itu mah nggak penting. Yang penting kan kita mudik dulu. Bapak dan Ibu mohon maaf. Nanti kalau setiap tahun kita mudik pas tanggal 27, insya Allah anak kita juga demikian. Ya, padahal tanggal 27 itu kemungkinan Lailatul Qadar. Ajarkan kepada mereka. Pengen nggak dapat Lailatul Qadar? Misalnya 50 kali. 50 kali, 100 mungkin ya? 100. Mungkin. Kalau anak-anak cicit kita yang mencarinya. Ya. Makanya 7 amalan itu wariskan kepada anak. Lalu nanti kalau kita mati, itu menjadi warisan yang kita dapatkan setelah kita dikubur. Tahu-tahu dapat pahala Lailatul Qadar. Kita lagi dikubur, dapat pahala Lailatul Qadar. Itu apa? Kubur langsung jadi lapang. Demikianlah Bapak dan Ibu. Ramadan adalah bulan mewariskan ketaatan kepada anak-anak. Jangan diceramahi, cukup dicontohkan. Biarlah ceramahnya Ustadz yang di mana? Di pengajian. Bukan. Ya, kalau dia bawa terawih, kan di terawih ada pengajian. Ya? Tapi contohkan. Ya, bapak saya pedagang, nggak punya ilmu sama sekali, dan nggak pernah ceramah. Diam aja. Artinya nggak pernah saya diceramain, cuma dibawa apa? Dibawa terus. Dan itulah yang sampai saat ini terbayang-bayang. Cuman bapak saya terus terang belum pernah ngajarin saya cari Lailatul Qadar. Karena memang belum ada tradisi. Di tahun 70-an, 80-an itu belum apa? Belum ada etikaf ya. Baru sekarang, dan saya tahunya cari Lailatul Qadar pun itu setelah saya kuliah di Madinah. Ternyata orang begitu membayar ribuan. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Hotel paling mahal itu bukan musim haji. Ya. Sekarang kalau nyewa hotel Bapak dan Ibu untuk Lailatul Qadar itu dia nggak jual per malam. Jualnya 10 hari. Dan harganya 150 juta, 200 juta di sekitar masjid itu dibeli orang, Pak. Dibayar orang. Ya. Untuk cari apa? Setelah itu saya baru tahu ternyata begitu antusiasnya. Ya. Sementara kita yang gratis di sini, masjid dekat untuk itikaf, ya, tidak punya apa? Waktu. Mohon maaf ya, tahun ini masih belum sempat itikaf. Tahu nggak apa artinya masih belum sempat? Masih belum penting Lailatul Qadar. Ya. Coba kalau Lailatul Qadar itu cash, kira-kira ada nggak bilang yang nggak sempat? Ya. Belum sempat untuk tadarusan. Artinya apa? Belum prioritas. Ya. Apalagi belum sempat taraweh. Apalagi nah ini tradisi nih kalau bikin buka puasa bersama, nanti tarawihnya di rumah aja ya. Sampai di rumah sudah jam setengah 10. Jam 10, udah capek, ngantuk. Tarawihnya lewat. Pas tarawih lewat merasa sedih nggak? Biasa aja, nanti malam juga ada tarawih lagi, tenang aja. Karena kita nggak tahu nilainya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mewariskan ketaatan kepada anak-anak kita, sehingga kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran. Oke. Insyaallah. Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada ya. Karena kita sekarang lagi makan daging, Masya Allah. Dari awal sampai akhir daging semua, Masya Allah. Yang sudah disampaikan sama Kiai tidak elok kayaknya kalau tidak langsung dipraktekkan. Saya mau langsung praktekkan, Kiai. Ya. Yang mau ambil kapling satu paket iftar 1 juta 1 hari dari unit mana? Ayo angkat tangan. 1 juta. Dokter Anggra, Masya Allah. Satu. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, satu orang, boleh kolekan dari unit misalnya mana lantai 5 boleh. Bu Ayul, Masya Allah. Ada lagi? Jangmed, Dokter Evan. Baru 3 nih, masih 27 lagi, 27. Ayo, ayo. Dari gizi, Dokter Sri. Sendiri ya doknya apa gizinya? 4, baru 4. Ada lagi? Keuangan, PPI. Sama BPI enggak? Ada lagi? Dari GA, dari purchasing. Oh, GA 2, purchasing 2. Masya Allah. Ada lagi? Tolong panitia dicatat ya yang tadi unjuk tangan. Ada lagi? Sebelum saya close nih. Kalau close nanti buat saya semua nanti. Ya, insya Allah nanti panitia catat dan insya Allah kita ayo fastabikul khairat apa yang sudah disampaikan tadi sama Ustadz. Masalah luar biasa sekali. Boro-boro kita ke Makkah ya. Booking hotel 150 juta, 200 juta. Dipinta 1 juta nih ya, 1 hari. Untuk 100 paket iftar. Buat siapa? Buat teman-teman kita yang sedang jaga, buat keluarga pasien yang sedang berkunjung, dan pengunjung rumah sakit Yarsi. Silakan. Oke. Ada seorang tukang ojek, setelah saya ceramah begini, saya dicolek oleh tukang ojek, Bu. Dia bilang ke saya, Ustaz, saya mau nanya. Iya, silakan. Ustaz, mohon maaf, saya tukang ojek, Ustaz. Saya itu, alhamdulillah, Ustaz, pendapatan saya 100, 150, kadang-kadang lebih sedikit. Rata-rata 50.000 dari pendapatan saya bikin jadi ini. Jadi apa? Yang tadi itu. Satu aqua gelas dengan 1 gorengan. Jadi antara paket itu sekitar ya 5.000 perak gitu. Lalu ini kejadian nyata, Pak. Saya buatlah paling tidak sekitar 10, 20 bahkan sampai 30 paket setiap hari. Lalu kalau saya bagiin awal ini pasti dibuang orang. Karena isinya cuma 1 air minum, 1 gorengan, tempe, bakwan. Katanya pasti dibuang nih sama orang, karena orang yang lain ngasihnya pasti lebih apa? Tapi idenya adalah, Ustaz, saya itu baginya pas beduk, pas apa? Takbir. Allahu Akbar, langsung di lampu merah. Dia bagiin, akhirnya dimakan. Saya bilang Anda cerdas. Modal 50.000 dapat pahala puasa orang bisa sampai 20, Pak. Ya. Begitulah orang kalau sudah tahu keutamaan. Ya. Oleh sebab itu ini kesempatan emas. Mudah-mudahan kita nggak kalah dengan orang-orang yang rezekinya sangat terbatas, tetapi dapatkan keutamaan untuk memberi buka puasa orang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah. Oke. Jangan kalah sama tukang ojek. Saya panasin lagi nih Kiai ya. Ayo tambah lagi, siapa lagi? Ayo. Ayo lanjut, siapa lagi? Kayaknya lagi hitung-hitungan dulu, Ustaz. Hitung-hitungan dulu ini, ya. Nggak apa-apa, nanti tinggal hubungi panitia ya, Pak Wahyu. Atau ke saya atau ke siapa panitia yang lain. Insya Allah ya. Kita fasilitasi dan alhamdulillah Kiai. Selama 3 tahun ini selalu tertutup itu. Bahkan lebih. Masih ada saldo ya Mbak Nia ya? Mana? Masih ada saldonya. Ya, jadi insya Allah ya. Lebih berkah insya Allah mudah-mudahan untuk rumah sakit Yarsi. Dan tentunya tidak
Pentingnya lagi, alhamdulillah di sini sudah ada zakat payroll, Kiai. Jadi teman-teman karyawan yang zakatnya sudah masuk nisab sudah secara otomatis dipotong zakatnya. Salah satu zakatnya itu adalah diberikan kepada pasien yang tidak mampu, yang dia menggunakan BPJS tapi ada obat yang tidak di-cover oleh BPJS, maka kita pergunakan dengan menggunakan dana zakat tersebut. Alhamdulillah sudah banyak sekali pasien yang kita bantu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, masuk ke penghujung acara, mohon kiranya Kiai untuk memimpin doa. Oh, ada Kiai masa ke saya doanya yang lebih dekat sama Allah ya. Silakan Kiai. Baik, salah satu yang menerima jasa BPJS-nya santri saya. Insya Allah, terima kasih banyak. Kemarin ada yang kecelakaan, lalu dibawa ke sini, dan kebetulan katanya BPJS-nya nggak berlaku, lalu apa eh, diobati dengan dana itu. Terima kasih banyak, Masya Allah, berkah Insya Allah. Baik, kita hadirkan hati kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan semua yang kita panjatkan doanya diijabah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Panjangkan umur kami sampai ke bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taqabbal minna Ramadan mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan umur kami, kepanjangkan umur kami sampai ke Ramadan, dan berikan Ramadan itu kepada kami, ya Rahman, ya Rahim. Berikan ke Ramadan itu dengan semua keutamaannya, semua janji-janji yang sangat mulia yang kau berikan kepada kami. Dan jadikan amal-amal kami nanti di bulan Ramadan engkau terima, ya Rabbal Alamin. Allahumma ahilna Ramadan bil yumni wal iman wa birrahmati wassalam, ya Rabbal Alamin. Datangkan Ramadan itu dengan segala kebaikan kepada kami dan keimanan, dengan keislaman dan keselamatan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami, ya Allah, untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Berikan kepada kami keimanan, berikan kepada kami ketakwaan, berikan kepada kami ketakutan terhadap beban dosa yang begitu berat pada kami, ya Rabbal. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat berharap ampunan-Mu. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana. Ampuni kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jangan Engkau berbicara antara kami dengan amal ibadah kami, dengan dosa-dosa kami kepadamu, ya Rahman. Angkat semua dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu, sehingga kami bisa menikmati semua ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk melaksanakan puasa sebaik-baiknya. Puasa yang Engkau terima sebagai amalan yang menjadi amalan persembahan kami untuk-Mu, ya Rahman. Jadikan salat malam kami, salat malam yang bisa kami nikmati dan kami syukuri. Jadikan sedekah kami, sedekah yang membuat kami semakin tawaduk dan bersyukur kepada Engkau. Ya Rahman, jadikan Al-Quran sebagai kehidupan kami sehari-hari bersamanya. Dan jadikan Lailatul Qadar adalah kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk kami di Ramadan kali ini. Allahumma wafiqna li Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna li Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna li Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah dan taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak keturunan kami, anak-anak yang Kau beri bimbingan dan Engkau berikan taufik, ya Rahman.
untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami ingin mewariskan Ramadan ini kepada anak keturunan kami, ya Rahman. Tunjuki kami, ya Rahman, bagaimana mengajarkan anak kami untuk mengisi Ramadan ini. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami ingin anak-anak kami Engkau jadikan permata hati kami di dunia dan permata hati kami di akhirat, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan mereka anak-anak yang kami banggakan di dunia dan kami banggakan amalnya di akhirat, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang Kau berkahi dengan istri-istri dan suami-suami yang soleh dan soleha. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang Engkau nafkahi, Engkau berikan rezeki dengan rezeki yang halal, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami, ya Allah, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Bimbinglah kami, berilah hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup rangkaian acara untuk Tarhib Ramadan pada hari ini, pada sore hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat asar bisa di musola, kemudian kita lanjutkan ke agenda yang kedua untuk farewellnya Dr. Jamal. Insyaallah. Foto bersama. Mari Bapak Ibu yang ingin foto bersama.